Selamat siang, saya Frida Litwina dan Anda menyaksikan Indonesia Forward. Dalam Indonesia Forward kali ini kita akan membahas strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah yang berperan penting tentunya dalam mendongkrak dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 3 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tertekan akibat pandemi COVID-19. Namun perlahan namun pasti perekonomian Indonesia sudah mulai bangkit. Salah satunya kabar baik datang dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana realisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Dan kita akan membahasnya bersama Bupati Sumbawa Barat, Pak Musyafirin. Pak Firin, terima kasih Pak atas kehadirannya di Indonesia Forward bersama CNN Indonesia. Baik. Pak Firin, kita mulai perbincangan ini mungkin dengan Pak Firin berbagi nih dengan para pemirsa strategi atau langkah apa saja yang diambil oleh Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencapai prestasinya kali ini. Ya, jadi yang pertama kita tentu bersyukur atas penghargaan yang baru saja kita terima dari kategori apa nih Pak kalau boleh di-share dengan pemirsa? Kategori pendapatan tertinggi. Pendapatan daerah tertinggi ya Pak ya. Di Indonesia untuk Di tahun Indonesia. 2022. Alhamdulillah. Jadi selama ini ya upaya-upaya yang kita laksanakan bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah tentu kita inventarisir, kemudian kita mencoba membangun komunikasi juga dengan para wajib pajak, wajib retribusi segala macam, ini yang kita coba. Nah kemudian kita datangi, ya kita edukasi gitu, tidak juga kita maksa-maksa. Nah sehingga alhamdulillah dari target yang kita cadangkan bisa mencapai 134%. 134% dari target. Realisasi dari target. Baik, kalau boleh tahu Pak mungkin angkanya di berapa? Angkanya kurang lebih 1,1 triliun untuk kita targetkan, tapi bisa mencapai 1,496 triliun. Bagus sekali ya Pak ya selama tahun 2022 yang lalu. Iya. Oke, mungkin Pak Firin juga bisa berbagi apa sih yang berbeda karena Pak Firin dalam menjabat sebagai bupati tentunya pada waktu pertama menjabat kan sudah ada nih Pak langkah-langkah apa saja yang ingin dilakukan. Iya. Tapi kemudian ke depannya apakah ada perubahan atau ada kendala atau mungkin ada yang lebih mudah untuk diimplementasikan, mungkin bisa sharing. Ya, ini juga dalam kaitannya juga dengan dijadikannya sebagian dari kawasan di Sumbawa Barat ini sebagai kawasan industri. Ini juga turut memicu terjadinya lonjakan pendapatan gitu. Dan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di situ ada sektor BPHTB, terus di PBB, sektor tambang juga, kemudian ya di samping dana bagi hasil itu juga secara signifikan memang meningkat. Gitu. Nah saya pikir ini ke depan juga ini akan terus semakin meningkat dan tentu ini juga layanan juga di bidang pendapatan juga ini kita akan perbaiki. Termasuk masuk ke ranah digitalisasi segala macam. Oke. Apakah award ini yang pertama kali Pak dicapai Pertama oleh kali untuk Sumbawa pendapatan. Barat untuk pendapatan? Iya, dan ini memang ya tidak gampang untuk mencapai 134% itu tidak gampang gitu, untuk kita dapatkan itu. Ya kecuali kita harus bersungguh-sungguh, serius gitu. Saya pikir kalau semua daerah juga serius, sungguh-sungguh insya Allah ya target-target itu bisa terlampaui. Baik, dan Sumbawa Barat ini apa sih Pak kelebihannya dibandingkan provinsi-provinsi lain? Maksud saya waktu Pak Bupati mungkin keliling dan berusaha menarik minat investor untuk berinvestasi di Sumbawa Barat, apa yang kemudian Yang pertama diunggulkan modal kita adalah Barat? di sektor tambang. Dari sejak tambang tembaga dan emas ya. Dari PT Newmont Nusa Tenggara kemudian diakuisisi oleh PT Aman Mineral pada tahun 2016. Nah, sektor tambang inilah sebagai pengungkit. Nah, tetapi kita tidak bisa bergantung. Ini sudah jalan dari tahun 2000, berarti sudah sekitar 23 tahun dia jalan. Kita tidak bisa mengandalkan sektor ini karena ini sektor ini lama-kelamaan pasti habis. Nah, sehingga dengan demikian kita dongkrak sekarang adalah sektor pariwisata. Pariwisatanya. Ya, pariwisata. Ini yang harus berada di belakang ini.
Nah sehingga pelaku-pelaku, jadi kita tidak lagi dia melakukan langkah-langkah promosi dengan cara sebar pamflet apa saja, tapi kita datangi investor itu, kita datangi. Nah, satu orang investor datang, dia akan mengundang yang lainnya. Jadi harus kita berikan kemudahan pun. Berbagai insentif kita laksanakan bagaimana supaya investor itu merasa aman, merasa nyaman dia berinvestasi. Ini yang juga yang sekaligus kami minta kepada masyarakat, investor ini harus dilindungi. Karena ini investor ini di samping dia bisa membangun, juga sekaligus dia bisa menjadi media bagi promosi daerah itu, Pak. Jadi kalau dia merasa sudah nyaman, dia pasti akan menarik yang lain. Tapi kalau dia susah, merasa diperlakukan tidak nyaman, ini yang berita-berita ini yang kurang baik. Nah, sehingga orang malas datang. Padahal sebetulnya untuk pengembangan dunia pariwisata ini adalah kan kesepakatan orang-orang kaya itu. Jadi kalau sudah ada orang kaya, komunitasnya kaya, saling-saling cerita, mereka akan datang. Gitu. Mereka Tapi juga kalau, ada FOMO ya Pak, fear of missing out begitu loh. betul. Dia sudah bisa. Jadi kalau kita berinvestasi, promo kenapa lewat saya koran, tidak? lewat apa segala macam tidak terlalu efektif. Iya, Tetapi begitu dia salah satu anggota komunitas itu bisa berinvestasi di situ, kemudian kita beri dia rasa aman, nyaman, insya Allah teman-teman komunitasnya pasti akan datang. Itu langkah-langkah promosi yang kita lakukan. Oke, menarik sekali Pak. Tapi kita harus jeda dulu sesaat. Tetaplah bersama kami, saya akan kembali dengan Bupati Sumbawa Barat, Pak Musyafirin, dan kita akan kembali membahas bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencapai prestasinya menerima pendapatan tertinggi daerah di tahun 2022. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Musyafirin. Pak Firin, pendampingan seperti apakah yang selama ini diberikan oleh Kemendagri terhadap pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat? Iya. Jadi banyak hal soal SIPD, sistem informasi pemerintah daerah, kemudian sistem informasi pengelolaan keuangan, semuanya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah kemudian ya dalam kaitan ini kita yang lebih banyak proaktif. Jadi kita tidak bisa pasif berharap, karena ini daerah ini kan terlalu banyak. Jadi kita ada masalah-masalah terkait dengan regulasi, baik di bidang pendapatan, belanja, kemudian pembiayaan segala macam, selalu kita datang ke Kementerian Dalam Negeri, ke Ditjen Keuangan Daerah. Jadi kita minta advice, kita minta petunjuk, kadang-kadang kita bersurat, nah kita suratnya kita bawa, langsung kita konsultasikan. Dan selama ini pengalamannya berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pendampingan ini, apakah ada kendala atau mungkin yang bisa diperbaiki ke depannya Pak? Selama ini kami belum mendapatkan kendala. Nah jadi pada saat umpamanya ada temuan BPK, temuan BPK ini coba dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Kita datang, tidak sampai 3 hari pasti selesai. Lancar berarti. Jadi selama ini kami belum mendapatkan kendala-kendala yang berarti gitu untuk berkoordinasi atau meminta advice gitu dari Kementerian Dalam Negeri. Semuanya baik-baik dari zaman Pak Munik dulu ya, Pak Ditjen itu sampai dan sekarang itu sudah berapa tahun, mungkin sudah 17 tahun. Jadi lancar-lancar terus. Karena saya dari BPKAD dulu, dari Sekda, dari Bapeda, jabatan itu kan sudah saya jadi saya dari sudah 20 tahun itu sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejauh ini tidak ada masalah. Berarti salah satu faktor yang mendukung prestasi dari Kabupaten Sumbawa Barat ini Ada sendiri adalah dari pendampingan pendampingan dari dari Kementerian Dalam Negeri yang sangat baik ya Pak dilakukan. Dan tadi Pak Firin menyampaikan ada sektor tambang nih yang juga sangat mendukung untuk keberhasilan Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satunya PT Aman Mineral ya Pak. Nusa Tenggara. Aman Mineral Nusa Tenggara, dalam hal ini apa saja yang sudah dikontribusikan untuk mendongkrak pendapatan daerah dari Sumbawa Barat? Jadi dari sisi PAD kita biasanya dapat PAD kira-kira 110, 112, dengan ada PT Aman Mineral itu bisa menjadi 138 miliar. Nah kemudian belum lagi royalti dari dana bagi hasil tambang itu mencapai hampir 400 miliar. Besar dia kontribusi Aman Mineral
terhadap peningkatan pendapatan. Nah, belum lagi sektor galian C, belum lagi keuntungan bersih perusahaan yang memang sekarang sedang kita godok. Ya itu kan ada 6% untuk daerah, untuk provinsi ada 1,5%, kemudian untuk kabupaten penghasil kayak kita dapat 2,5%, kemudian ada 1% untuk kabupaten lain di provinsi itu. Itu semua kontribusi tambang. Jadi bukan saja kabupaten penghasil, kabupaten di provinsi itu dapat dan provinsi juga dapat 1,5%. Jadi kalau umpamanya kontribusi pendapatan terhadap provinsi, kabupaten lain-lain cukup signifikan dengan keberadaan tambang. Baik, tapi tentunya ada downside ya Pak ya, selain daripada keberhasilan-keberhasilan atau hal-hal positif yang dibawa oleh sektor tambang. Downside-nya adalah mungkin masyarakat sekitar yang merasa terganggu karena jalanan rusak atau Betul. lain sebagainya. Apa yang kemudian dilakukan untuk mengatasi hal-hal ini Pak? Iya. Inilah yang kita coba untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah konsekuensi. Karena ini jalan kan bukan saja jalan kabupaten, di situ juga ada jalan provinsi, juga ada jalan negara. Biasanya lintasan alat-alat berat itu kan di lintasan jalan negara. Nah, tapi negara juga tidak tinggal diam begitu. Jadi kalau ada masalah, ada kerusakan, itu segera juga balai jalan di provinsi segera juga turun, tidak juga terlalu lama. Nah tapi kalau untuk menyetop segala macam itu satu langkah yang tidak benar, tidak fair. Itu membuat investasi juga terganggu. Investor juga merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu tentu ya hal-hal yang seperti itu harus kita bisa mengerti dan kemudian pemerintah juga sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, pasti dia akan melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangannya, pasti diperbaiki. Ini yang saya harus jamin kepada rakyat saya. Nah kalau ada hal-hal seperti itu, semua pemerintah sesuai dengan kewenangannya itu akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap infrastruktur yang menurut kita mungkin rusak karena mobilisasi segala macam. Baik, nah Pak, tadi kalau sudah dibicarakan masalah sektor tambang dan tadi juga disinggung pariwisata Pak ya, yang menjadi kontributor terbesar. Sektor mana lagi Pak mungkin yang punya potensi yang bisa digali untuk mengkontribusikan pendapatan bagi daerah juga? Sektor pertanian iya, Pertanian. Ibu, pertanian, perikanan iya. Semuanya itu, tetapi kita berharap nih setelah tambang ini adalah pariwisata. Ini pariwisata ini harus kita berikan perhatian sungguh-sungguh. Ya karena ya pariwisata ini ya betul-betul dia harus mampu dia mengungkit ekonomi daerah ini. Kalau pertanian kan terbatas sekali lapangan kerja yang ada. Nah pariwisata ini. Nah kendala pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat sekarang ini kan dia connectivity. Connectivity-nya maksudnya dia kalau orang datang ke Sumbawa Barat dia butuh waktu sampai 5 sampai 6 jam. Itu terlalu lama. Nah, sehingga saya datang ke umpamanya perusahaan, tolonglah bangun bandara. Bagaimana supaya bangun bandara ini, supaya connectivity ini bisa tersambung dengan dunia luar, kemudian orang datang ke Sumbawa Barat juga semakin dekat. Dan itu hanya butuh waktu 1 tahun, mereka langsung bangun bandara gitu. Sekarang sedang dikerjakan oleh pembangunan perumahan itu dengan anggaran kurang lebih 399 miliar. Itu dibangun oleh perusahaan. Nah, ketika dibangun bandara ada pembebasan lahan, ada pajak, pembebasan perolehan atas bangunan dan tanah. Itu kan otomatis dia meningkatkan pendapatan. Nah, bandara juga ada. Nah, sekarang sedang dibangun sehingga insya Allah Juni 2024 bandara itu sudah berfungsi, maka pariwisata di Sumbawa Barat itu akan booming deh, insya Allah. Dan Nantinya itu berapa juga jam akan tuh Pak memicu terbang dari pendapatan. kira-kira Jakarta untuk sampai di Sumbawa Barat? Betul. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa jam? Nah, sekarang dengan pesawat kecil yang ada dari Lombok ke Sumbawa, itu dari sini 1,5 jam, enggak sampai 2 jam kita sudah sampai Sumbawa Barat dari Jakarta. Jauh sekali bedanya Pak ya dari yang 7 jam tadi. Betul, itu 7 jam itu dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa kalau kita lewat darat. Dan itu bagi turis-turis mancanegara itu waktu yang terlalu lama untuk tempuh. Padahal potensi pasir putihnya bagus, pantainya
terus ombak-ombak, terus untuk diving juga sangat bagus. Baik, Pak Firin, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, namun kita harus jeda kembali. Pemirsa, tetaplah di Indonesia Forward, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward membahas strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Dan masih bersama saya Bupati Sumbawa Barat, Pak Musyafirin. Pak Firin, masa jabatan Bapak sebagai Bupati tentunya kan masih cukup panjang Pak ya. Mungkin bisa sharing dengan pemirsa, apa saja rencana yang sudah Bapak susun untuk mempertahankan prestasi mencapai pendapatan daerah tertinggi nih Pak di tahun 2022 lalu. Mungkin 2023 apa yang ingin dilakukan untuk mempertahankan prestasi Baik, ini Pak? yang pertama ya ini masa jabatan, masa jabatan Bupati. Saya tahun 2000, yang periode kedua 2021 sampai 2026. Tapi dengan ada kebijakan pemilu serentak, jadi kemungkinan jabatan kita juga akan berakhir di tahun 2024 di akhir. Jadi tidak sampai 2026. Wah, ini Jadi tentunya tinggal ada 2 perubahan tahun. rencana dong mungkin Pak ya, karena ditarik dia kan. dipersingkat. Ya. Ini kebijakan negara, kita ikuti sajalah. Pasti ada hikmah semua di balik itu. Nah kemudian berarti sisa masa jabatan ini praktis tinggal 2 tahun, 2023-2024. Nah tentu ini sebagai daerah baru, tadi sudah saya katakan bagaimana ya kita bisa simbol-simbol otonomi daerah itu kita lengkapi dulu. Alhamdulillah ini yang menjadi prioritas kami. Jadi umpamanya seperti instansi vertikal, dia harus semua ada pengadilannya, kejaksaannya, semua harus ada. Simbol-simbol otonomi itu harus ada dulu. Nah kemudian, alhamdulillah dengan pendapatan yang tidak terlalu tinggi saat itu, kita sudah bisa mampu menciptakan simbol-simbol otonomi itu. Dan alhamdulillah, kalau ditanya kita strategi apa untuk 2023-2024, insya Allah. Nah, saya sangat optimis dengan perbaikan sistem pelayanan di bidang pendapatan, kemudian kita perbaiki ubah ke digitalisasi untuk pendapatan, ya insya Allah tahun demi tahun, ya sekarang mungkin target kita bukan lagi melampaui target 134% dengan nominal 1,496 triliun. Nah, ini kita akan menjadikan target untuk tahun depan, sehingga nanti dari ini juga akan bisa mengalami peningkatan, ya bisa menjadi 1,5 atau 1,6 triliun. Itu sangat mungkin untuk kita bisa capai di tahun 2023 sampai 2024. Ini baru first quarter nih Pak ya 2023. Sudah sejauh mana nih Pak perkembangannya dalam mencapai target? Alhamdulillah. Yang sekarang untuk periode di kuartal pertama ini dia agak lebih bagus dia dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Oh oke. Jadi optimis nih Pak ya Optimis, bisa melampaui insyaallah. target. Nah mungkin terakhir Pak bisa berbagi dengan pemirsa dan juga mungkin para pemimpin daerah di kabupaten lain, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemimpin-pemimpin daerah? Tips-tips apa yang bisa Bapak share kepada mereka untuk bisa juga mendongkrak pendapatan daerahnya? Yang penting sekarang kita ubah pola untuk mendapatkan pendapatan. Sudah ubah pola, tidak boleh lagi kalau ada orang yang tidak mau bayar atau orang keliru, lantas kita mau caci maki, lantas kita bilang iblis, itu tidak boleh lagi. Kita dekati aja, kita ajak dia, kita berikan edukasi bahwa memang pendapatan ini sangat penting bukan bagi APBD, tetapi bagi kesejahteraan rakyat. Karena APBD ini instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Nah, saya pikir beberapa cara segala macam, ya jemput bola, ya untuk kita dapatkan pendapatan yang lebih tinggi, itu adalah cara-cara yang paling efektif gitu. Untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah. Baik, berarti harus proaktif approach-nya. Harus proaktif. Harus jemput bola. Sistemnya diperbaiki. Baik. Sumber dayanya juga ditingkatkan. Baik. Gitu. Insya Allah.
Terima kasih Pak Musyafirin atas waktunya bersama kami di Indonesia Baik. Forward, dan semakin sukses Pak ya dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Semoga tercapai juga targetnya nanti di 2023 yang akan datang. Amin. Baik, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, realisasi ini juga diyakini dapat meningkatkan daya beli serta konsumsi di tingkat rumah tangga dan menjadi stimulus belanja oleh pihak swasta yang sebelumnya keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Semoga semakin banyak provinsi yang mengalami over target PAD seperti Sumbawa Barat di tahun-tahun mendatang. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Musyafirin Pak atas waktunya bersama kami di Indonesia Forward. Semoga perbincangan kami tadi berguna bagi Anda. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa. Amin.